tampil. Saya bacakan tata tertibnya adalah pertama, tata tertib peserta workshop daring PPP IPS tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 April 2021. Yang pertama itu akses ke Zoom dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, tadi sudah. Kedua, peserta workshop harus mematikan ketika host atau moderator atau materi berbicara. Yang ketiga, peserta workshop menghidupkan suara ketika sesi tanya jawab atau melalui chatting pada kolom yang ada pada meeting room. Yang keempat, ID peserta dalam workshop ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi maksud saya. Yang kelima, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan saat workshop dilaksanakan. Peserta wajib menghidupkan kamera pada meeting Zoom selama workshop berlangsung. 7. Menggunakan email aktif. Ke-8. Peserta melakukan registrasi pada link yang telah disediakan pada panitia. 9. Melakukan absen kehadiran pada setiap materi dari tanggal 9 sampai 11 April 2021. Berikutnya, peserta mengirimkan tagihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. 10. Registrasi yang dilakukan setelah workshop selesai tidak berlaku. 12. Panitia tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta. Sertifikat dibuat sesuai dengan database registrasi. 13. Peserta workshop adalah peserta yang sudah mendapat online dan sudah melakukan kontribusi yang telah ditetapkan. 14. Pengumpulan tagihan atau tugas akan diberikan oleh panitia dan batas akhir pengumpulan tagihan atau tugas tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021. 15. Peserta akan mendapatkan sertifikat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Mohon kiranya tata tertib ini ditaati oleh dan dipatuhi oleh semua peserta dalam kegiatan workshop. Terima kasih. Jadi itu untuk tata tertibnya. Selanjutnya kita buka jadwalnya. Bapak Ibu, ini untuk random workshop daring. Tadi kita sudah mulai mendengar lagu Indonesia Raya, terus pembacaan doa diimami oleh Bapak Saiman, tata tertib. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ketua panitia, laporan ketua panitia, yaitu Ibu Dayang. Kepada Ibu Dayang di pertama jam itu Bram tadi. Ya, gambar laptop. Ya, gimana Pak? Tadi rundown aja kurang jelas tuh. Oh, nanti di grup peserta aja. Oh ya, juga ya. Baik, untuk selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari panitia penyelenggara kepada Ibu Dayang. Dipersilahkan. Terima kasih kepada host memberikan kesempatan kepada saya. Tanya dulu apakah suara saya terdengar oleh Bapak Ibu semuanya? Lantang sekali. Lantang sekali. Lantang Ibu. Mungkin udah sarapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Selamat datang kepada seluruh peserta workshop daring P3 IPS dengan tema Jadi Guru Super dengan mode JJ, manfaatkan media pembelajaran digital. Yang terhormat Dewan Pembina IPS
Yang terhormat Dewan Penasihat P3IPS, yang terhormat pengurus pusat P3IPS, yang terhormat narasumber workshop dari PTS, panitia workshop IPS, terhormat Bapak Ibu workshop dari P3IPS dari seluruh Indonesia yang sangat kita banggakan. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya perkenalkan dulu saya Dayang Asia dari SPN 18 Sungai Kakap. Aku ketua panitia dari Departemen Pengembangan SDM dan Perlindungan akan memberikan laporan workshop dari P3IPS. Laporan workshop daring dengan tema jadi guru support dengan modul J dalam manfaatkan media pembelajaran digital. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan berkadir Allah karena pada ini peserta yang sudah terdaftar itu berjumlah 135 dari berbagai jenis dan mata pelajaran dari seluruh guru Indonesia. Kemudian Amin. pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 11 2021 dari jam 9 sampai dengan 12 tiba. Saya ketua panitia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh panitia yang sudah terlibat keras hingga laksana workshop daring P3IPS ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada sumber dan peserta yang telah hadir pada kesempatan workshop daring P3IPS ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama rangkaian kegiatan ada kendala teknis yang dialami peserta. Tetapi kami seluruh panitia akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik agar peserta dapat lancar mengikuti workshop daring P3IPS ini. Demikian yang dapat saya laporkan selaku ketua panitia. Semoga workshop daring P3IPS ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Saya tutup pantun. Anak raja turun ke sawah, jalannya basah dan juga licin. Jika kata kami yang salah, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayang Asih dari Kalimantan yang sekaligus sebagai ketua dalam panitia ini. Untuk selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Umum PPPIPS kepada Bapak Edi Sumardi selaku Ketua Umum. Kami persilahkan. Terima kasih, host Pak Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berbagai kita alhamdulillah hari ini dipertemukan dalam acara workshop virtual. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dengan insya Allah dengan tersebut kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Dewan Pembina P3IPS Bapak Muhammad Basri dari Kalimantan. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Pujati dari Lampung selaku Denna. Yang saya hormati dan penasehat Mbak Saiman dari Indramayu, Jawa Barat. Yang saya hormati pengurus pusat
koordinator serta peserta workshop pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bu yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah panitia workshop yang sudah susah payah bekerja sekuat untuk terselenggaranya kegiatan workshop. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memulai acara, dan ini adalah workshop yang pertama, tapi kegiatan yang ketiga di organisasi 3 IPS. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Bagus Baik. sekali. Bagus. Ya. Setelah sebelumnya seminar pertama diisi oleh Dewan Pembina Pak Muhammad Basri, Pak Dr. Basri. Kemudian yang seminar atau webinar yang kedua diisi oleh para juara. Di sini ada salah satunya dan pengurus juga, ya Bu Isna Ajis. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kali ini kita akan mengadakan workshop tentang pembelajaran yang menggunakan modul PJJ dengan berbasis media digital. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ibu Guru, karena saya perhatikan untuk pertanyaan ini bukan hanya dari guru IPS, ada beberapa yang dari pelajaran yang lain, kemudian juga ada yang dari SD. Ini masih menggembirakan. Memang kalau dilihat dari materinya, ini materi workshop ini memang tidak terbatas hanya untuk guru IPS, bisa dipakai untuk mapel apa saja. Nah, jadi marilah nanti kita perhatikan, ikuti Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh panitia tadi. Kemudian mewakili dari panitia pengurus, saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ya, jadi itu saja. Ke depan kami akan tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa dengan beragam topik atau tema yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan yang mendasar dari Bapak Ibu Guru selaku pengajar. Ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu meluangkan waktunya juga. Kesempatan kali ini banyak beberapa Bapak Ibu Guru yang sebenarnya tengah disibukkan dengan kegiatan ulangan sekolah atau ujian sekolah. Namun dengan adanya tuntutan juga pengembangan diri, salah satunya dengan mengikuti Bapak Ibu menyempatkan untuk mengikuti. Itu saja dari saya mewakili teman di P3 IPS. Wabillahi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku Ketua Umum PPB IPS yang telah memberikan sambutannya kepada kami di kegiatan workshop ini. Untuk selengkapnya, acara berikutnya adalah penutup yang akan saya tutup sendiri. Namun sebelum saya tutup, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Jadi 3 hari, Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dinikmati, dan di akhir kegiatan ini, kita akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengembangan dari kami, dan selengkapnya dalam kegiatan ini kita patuhi tata tertib yang sudah tadi kita sepakati bersama. Nanti ketika dipaparkan materi, nanti ada materi dari Pak Fajar sama Bu Pujiastuti yang dimoderator oleh Bu Cut Gumelasari, SEMBD. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya antarkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya Pak Ahmad Roji yang selalu banyak khilaf, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lengkapnya kepada moderator, kepada Bu Cut Kumalasari SMPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kotamat Roji. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Jelas, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta workshop daring PPIPS pada hari ini. Dan juga selamat datang kepada Dewan Pembina dan Penasehat, kemudian juga para pengurus pusat dan koordinator wilayah. Bapak dan Ibu, sebelum saya melangkah ke acara selanjutnya, saya mohon untuk peserta yang baru hadir, tolong dimatikan mikrofonnya, karena kalau yang baru hadir itu suka lolos untuk dimatikan mikrofonnya. Dan harap dibaca kembali tertib acara yang sudah di-share di grup WA peserta. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, tanpa berlama-lama, mengingat ini hari Jumat dan waktu sudah berjalan terus, saya akan serahkan kepada acara selanjutnya ini untuk diisi oleh Bapak Fajaratullah MPD selaku Sekretaris Umum PPPIPS. Baik, kepada Pak Fajar saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu Bapak, kedengaran suara saya? Bagus sekali, sip. Jelas, Pak Fajar. Pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sedang kita bersilaturahim. Walaupun ini kita laksanakan secara virtual, tetapi tidak menyurutkan makna daripada tujuan kegiatan ini dan juga untuk kita mempererat tali persaudaraan. Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama selaku Dewan Pembina Bapak Dr. Muhammad Basri dari FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, Ibu Dr. Pujiati dari Unila Lampung, Bapak Teman selaku Dewan Penasihat, Bapak Edi Sumardi selaku Ketua Umum P3IPS, serta Ibu Bapak rekan-rekan P3IPS, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ibu Bapak peserta workshop daring P3IPS yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf, perkenankan saya untuk menjanjikan materi yang sifatnya adalah sebagai sosialisasi daripada P3IPS. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Fajaratullah. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 16 Singkawang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang P3IPS. Maaf jikalau dalam penyampaian saya nanti terlalu cepat atau kurang jelas, dan juga saya mohon maaf karena terbatas pada waktu jam 10.30 saya harus mengikuti vaksinasi yang kedua. Baik, mohon kepada Pak Kotamat atau Bu Dayang paparan saya untuk ditampilkan. Ya, tampak jelas Ibu Bapak paparan yang saya tampilkan. Jelas. Ya, Pecah ininya. Jelas ya. Baik, yang pertama. Jelas, Pak. Ya, untuk slide pertama ini P3IPS sebagai organisasi profesi. Ya. Sebagaimana saat kami pernah beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan tahun 2016 pada Pak Dirjen GTK pada waktu itu, beliau menyampaikan bahwa saatnya guru itu memiliki organisasi profesi yang berbasis kepada mata pelajaran. Baik, lanjut slide-nya.
Slide berikut ya. Apa yang dimaksud dengan P3IPS? Nah, P3IPS ini singkatan dari Perkumpulan Pendidik Penggerak Ilmu Pengetahuan Sosial, yang merupakan organisasi guru mata pelajaran IPS. Dan P3IPS ini bertujuan menjadi pertama adalah sebagai salah satu asosiasi profesi yang profesional berbasis mata pelajaran. Tetapi perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak, kami tidak menutup diri, artinya untuk keanggotaan siapapun dari berbagai jenjang pendidikan maupun juga mata pelajaran, kami terbuka untuk menerima sebagai peserta maupun untuk sebagai IPS. Yang berikutnya, P3IPS ini adalah saluran kegiatan ilmiah dan publikasi ilmiah bagi guru-guru IPS, yang tentunya Ibu Bapak sudah melihat, mengikuti, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua Umum tadi, bahwa dalam kurun waktu lebih kurang selama 1 tahun kami terbentuk, kami sudah melaksanakan kegiatan ilmiah, diantaranya adalah melaksanakan webinar, dan juga kami sudah mencetak buku, yang insya Allah kita sudah beberapa buah buku kita sudah buat, dan insya Allah kedepannya kita juga akan berencana untuk membuat karya ilmiah dari Ibu Bapak semua, untuk nanti kita buat seperti jurnal dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, P3IPS adalah sebagai wadah saling bertemu, belajar, berbagi pengalaman tentang IPS, dan juga bercerita tentang pengalaman masing-masing kita di sekolah. Baik, selanjutnya silakan ditampilkan slide berikutnya. Nah, ini Ibu Bapak, diawali oleh rasa kebersamaan dan pemikiran serta pandangan dari kami. Pada waktu itu berjumlah 12 orang guru IPS yang terdiri dari Pak Edi Sumardi berasal dari Jakarta, Pak Sumarmo dari Jawa Tengah, saya sendiri dari Jakarta, kemudian Ibu Eni Sulistianingsi dari Jakarta, Ibu Dr. Randa Wildani dari Jakarta, Ibu Sri Handayani Rahayuningsi SPD MPD dari Jawa Tengah, Ibu Umi Romatul Munifa dari Jawa Timur, Ibu Atut Wisartika dari Lampung, Ibu Dayang Asia dari Kalimantan Barat, Ibu Sri Purwani dari Jakarta, Ibu Eti Hartati dari Jakarta, dan Ibu Juariah dari Lampung. Next. Nah, ini Ibu Bapak bisa dilihat sendiri gambar wajahnya. Mudah-mudahan jika kita berjumpa atau paling tidak di Facebook, kita bisa berteman, berkenalan, menyapa, dan tentunya bersilaturahim. Silakan dilanjutkan. Ya, nah, lazimnya suatu organisasi, tentu kita dalam hal ini P3IPS juga memiliki struktur organisasi atau perangkat kelengkapan organisasi. Mana untuk P3IPS saat ini kita terdiri dari 5 struktur organisasi. Yang pertama adalah Badan Pimpinan Organisasi atau BPO. Untuk BPO ini terdiri dari kepengurusan di tingkat pusat untuk nasional, kemudian ada pengurus tingkat provinsi atau wilayah yang disingkat dengan PW, dan pengurus di tingkat kabupaten kota disebut dengan pengurus daerah atau disingkat PD. Nah, untuk badan pimpinan organisasi ini saat ini yang baru terbentuk baru di tingkat PP, serta kami mencoba untuk membangun jejaring dengan teman-teman di wilayah untuk dapat kiranya nanti terlibat berkenan untuk membentuk kepengurusan, baik itu di tingkat wilayah provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota. Sekali lagi, mudah-mudahan kiranya dengan Ibu Bapak mengetahui, mengenal P3IPS, ada kesediaan Ibu Bapak, ketertarikan untuk bergabung menjadi pengurus organisasi P3IPS ataupun menjadi anggota P3IPS. Selain badan pimpinan organisasi, kita ada Dewan Pembina, di mana untuk Dewan Pembina ini kita berkolaborasi, bekerja sama dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk kiranya dapat membina, membimbing kita semua nanti yang menjadi pengurus, sehingga organisasi P3IPS ini menjadi organisasi yang profesional. Kemudian kita ada Dewan Penasehat. Tentunya di dalam berorganisasi ada dinamika. Nah, untuk hal ini kami berharap dengan adanya Dewan Penasehat yang berasal dari berbagai elemen, mungkin yang saat ini seperti Pak Saiman, beliau sudah pensiun tetapi beliau memberikan komitmen sehingga untuk
bisa memberikan nasihat-nasihat bijak sehingga organisasi ini dapat berjalan secara sesuai dengan tujuan organisasi, walaupun pasti kiranya ke depan mungkin saja timbul intrik dan lain sebagainya, tetapi insya Allah dengan organisasi tetap bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ada badan usaha, insya Allah ke depan seperti tujuan nanti yang kita inginkan bahwa organisasi P3IPS ini bisa mensejahterakan anggotanya. Kami sudah merancang ada Departemen Kewirausahaan dan Koperasi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya pengurus baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah, kita dapat bisa memiliki badan usaha yang kiranya badan usaha itu bisa dapat untuk membantu mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya kita ada badan khusus. Nah, badan khusus ini bersifat ad hoc atau sementara dilihat pada situasi dan kondisi yang diperlukan. Mungkin itu untuk perangkat kelengkapan. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, untuk keanggotaan P3IPS ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga anggota kehormatan. Nah, untuk yang saat ini yang akan saya informasikan kepada Ibu Bapak adalah untuk anggota biasa, bahwa untuk anggota biasa ini adalah para guru yang mengampu mata pelajaran IPS pada jenjang SMP, MTS, paket B, baik sekolah negeri maupun swasta. Kemudian yang kedua, kepala sekolah yang sebelum diangkat menjadi kepala sekolah merupakan guru yang mengampu mata pelajaran IPS. Nah, saya sangat menghargai dengan kegiatan workshop ini, peserta yang ikut hadir di dalam kegiatan ini ada dari jenjang SD, bahkan juga jenjang SMA hadir bersama. Nah, mudah-mudahan ke depan, karena sifatnya ini kita terbuka, insya Allah berdasarkan nanti mungkin aturan-aturan peraturan organisasi berikutnya, kita bisa membuka peluang untuk anggota ini bisa saja selain guru mata pelajaran IPS, jikalau memang yang bersangkutan bersedia, itu dapat menjadi anggota IPS, mungkin nanti menjadi anggota luar biasa dan sebagainya. Baik, slide berikutnya. Nah, mungkin Ibu Bapak bertanya, P3IPS ini apa lagi gitu kan? Karena sebelum-sebelumnya Ibu Bapak mungkin sudah pernah mendengar ada organisasi profesi yang mengatasnamakan IPS di belakangnya atau di depannya. Nah, kita perjelas bahwa P3IPS ini didirikan pada tanggal 8 Februari 2020 di Kota Batu, Jawa Timur. Dan tentunya kita berharap ini untuk tidak batas waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahkan selamanya. Untuk kedudukan, P3IPS pusat itu berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan saat ini kita berada di Jakarta. Untuk P3IPS wilayah, ini berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, kemudian P3IPS daerah atau kabupaten kota ini berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kota. Untuk saat ini, Sekretariat Pengurus Pusat P3IPS itu beralamat di Komplek Wali Kota Jalan Haji Sabah, Blok B 3.6, Kelurahan Maruya Selatan, di kediaman Ibu Eti selaku Wakil Bendahara 2 P3IPS. Baik, selanjutnya. Nah, mengapa P3IPS ya? Sebagaimana dengan moto yang kami tampilkan, Ibu Bapak, bahwa kita mengangkat moto tentang persaudaraan dalam kebersamaan, mewujudkan profesionalitas guru IPS. Nah, jadi kita ingin bahwa guru-guru IPS di Indonesia, seluruh Indonesia, dalam persaudaraan, memiliki rasa kebersamaan dalam upaya meningkatkan kompetensi sehingga mencapai guru IPS yang profesional. Selanjutnya berkaitan dengan sifat P3IPS ini, dan artinya bahwa samakan ke mitra sejajar berbagai pihak. Maaf, Bu. Selanjutnya unitaristik atau hal ini kita tidak berbeda suku, jenis dan sebagainya. Saya break sebentar.
Ibu, selagi mengajar break, saya ingatkan lagi tolong untuk para pesertanya dimatikan dulu. Ya Bapak Ibu, tolong dulu mikrofonnya. Baik, lanjutkan. Ya, Bapak di Singkawang panas ini. Tidak hujan, jadi kerongkongan kering jadinya. Baik, saya lanjutkan kepada sifat IPS. Yang pertama dan kemudian yang kedua unit. Artinya kita tidak perbedaan sama suku, jenis, kerja dan golongan dari ibu bapak. Siapapun bisa bergabung di IPS. Kemudian kita artinya kita tidak kepada partai politik dan terlarang. Jom. Bahwa guru IPS ini ada terdepan dalam menjaga. Ini sudah kita pahami bahwa guru IPS kita tidak terpecah belah menjadi provokator perbedaan, tapi kita menggambar ya bahwa kita menjalin kesatuan. 3 IPS memiliki dan kegiatannya kepada bidang sosial dan kemasyarakatan. Baik, lanjut. Ya, visi dari IPS adalah sampaikan sebagai wadah guru IPS seluruh Indonesia. Untuk misi daripada pertama untuk kompetensi dan profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan guru IPS melalui keperasaan ekonomi. Yang ketiga, memberi profesi, dan yang keempat, publikasi karya ilmiah IPS. Mudah-mudahan visi daripada P3 IPS kita realisasikan dengan program yang kita susun. Baik. Ya, Ibu Bapak, ini logo IPS. Mungkin nanti Bapak sering kalau kita di WA atau juga di Facebook, Telegram, bahwa logo ini berarti ini logo IPS. Terus secara topi dengan adanya lingkar yang tidak terpisahkan. Kemudian ini melambangkan bahwa kerjasama kita melalui kerja akan mencapai jadi tujuan daripada P3. Kemudian tulisan P3 IPS singkatan daripada perkumpulan penggerak ilmu pengetahuan. Ini melambangkan bahwa mudah-mudahan kami dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan menunjukkan sikap baik itu anggota P3 IPS. Untuk warna merah ini melambangkan energi, menunjukkan dan anggota memiliki gaya tindakan atau aksinya bahwa kita tidak retori saja atau janji, tetapi kita merealisasikannya. Dan yang berikutnya terakhir ini melambangkan kesucian seluruh untuk menjadikan sebagai amal ibadah. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, dalam programnya S, slide-nya Pak. S ini akan berupaya slide berikutnya, ya Pak. Abah mohon mic-nya dimatikan dulu, Bah. Abah Saiman, mic-nya dulu. Slide 11 Pak Kotamat.
Ya, P3 IPS ini dalam mengelola P3 IPS ya untuk dapat IPS struktur kepengurusan pusat, wilayah, dan daerah. Untuk itu sekali lagi saya mengharap Ibu Bapak dapat menjadi pengurus dan juga anggota daripada IPS. Kemudian kita akan berupaya untuk melakukan program yang sudah disusun oleh masing-masing departemen. Seperti halnya pada hari ini, sebagaimana departemen peningkatan pengembangan SDM dan lingkungan, kita dapat merealisasikan kegiatan juga workshop secara daring. Selain itu, seperti pengembangan berhasil membuat program tulisan buku, walaupun itu dalam bentuk antologi, tetapi kita sudah berhasil beberapa buah buku. Selanjutnya, dan P3 IPS berhak menjadi narasumber kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kita tidak ingin menampilkan sosok atau figur orang saja. Yang menjadi kami bahwa P3 IPS ini apapun, baik itu anggota yang ketahui yang memang memiliki kemampuan, memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi silakan saja nanti Pak nanti untuk kegiatan webinar ataupun dan lain sebagainya yang ingin menjadi narasumber silakan untuk dapat menghubungi kami. P3 IPS ini organisasi profesi yang berasal dari guru IPS, dikelola oleh guru IPS dan juga bertujuan meningkatkan guru IPS. Bukan berarti kita tidak atau tidak bekerja sama dengan yang lainnya, stakeholder lainnya. Dalam mengelola P3 IPS ini, kita berkomitmen betul-betul bahwa oleh guru IPS. Karena ada kita organisasi yang mengelola gurunya tidak terlibat sebagai ya kan, walaupun dikatakan guru organisasi. Nah ini yang akan kita bahwa di P3 IPS kelola yang mengurus itu adalah guru. Nah kan untuk misalnya badan organisasi lainnya semacam pembina, dewan penasihat, kita bisa melibatkan seperti dosen, kemudian yang lainnya untuk menjadi bagian daripada P3 IPS. Pagi-pagi dah nyuci. Berikutnya sama kita akan menjadi sama dengan pemerintah, holder lainnya, tinggi LTMP dan serta pemangku kebijakan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Ibu ada foto ya rekan-rekan pengurus pusat IPS, silahkan ditampilkan Pak. Ada Dewan Pembina, sehat, kemudian juga pengurus pusat. Ya. Lanjut Pak. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya. Ini kawan-kawan juga yang kita minta untuk membantu dalam koordinator. Sudah ada beberapa menghubungi seperti Lampung dari Jawa Tengah dan juga Kalimantan Utara serta dari mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi ibu bapak yang bergabung baik itu untuk urus wilayah maupun juga sebagai urus daerah. Demikiannya paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kurang berkenan teknis dan batasan saya dalam menyajikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua MPD selaku umum P3 IPS. Semoga P3 IPS ini sini semakin maju dan Bapak Ibu kita harap bergabung di 3 IPS ini untuk memajukan di Indonesia bersama-sama. Untuk selanjutnya, ini acara selanjutnya
memutar video P3 IPS Bapak dan Ibu semua untuk mana awal dan kegiatan sudah dilakukan 3 IPS. Silakan Pak Bentar ya. Baik, sambil video saya ingatkan ada Bapak dan Ibu khususnya juga yang saya ucapkan selamat datang. Tolong mikrofonkan. Kemudian juga absen akan dibagi pukul 10. Nah, tidak di aplikasi tetapi di Zoom. Ya Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi saya ulang selagi menunggu putar untuk akan di panitia pada pukul nanti dan tidak di WA tetapi chat Zoom. Juga kesediaan Bapak mematikan mikrofon selama acara. Baik, Pak Hot, Pak lagi mutar nih. Mungkin agak berat nih ya. Baik, itu masih ke Ibu background di Zoom tolong dikondisikan ya Bapak Ibu. Oke, gimana sudah tadi? Sudah? Oke, silakan. Tampilannya sudah? Tampilan ya. Tampilannya belum nampak, Bu. Belum kelihatan. Sudah, tapi belum. dari. Sudah. Tampak belum? Bucut? Iya, belum nampak ini itunya Budayang gambar. Di tampak nih videonya. Bagaimana dengan yang lain? Belum. Budayangnya keluar. Coba Budayang dimasukkan dari Bu Siti dulu, terus nanti masukkan. Budayang keluar dulu, yang mau videonya masuk lagi, jadi baru bisa. Keluar dulu, kemudian buka videonya, kemudian Budayang masuk lagi. Lagi ya. Awal-awal sekali bisa ditampilkan ya. Kalau sekarang gimana? Ya. Udah? Ya, udah. Oke.
Baik. Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah ya, Bu Dayang ya? Baik. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah video tentang P3PS dari awal pembentukan juga sampai yang sudah dilaksanakan oleh P3IPS. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, ini adalah pertama tetapi merupakan yang ketiga. Nah, sekarang saya sebelum ingin menyapa dulu kepada Ibu Dr. Puji SPD MPD sudah hadir. Sudah baik. Sehat hari ini, Bu? Ya, baik. Semoga sehat ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama untuk hari ini, yaitu tadi role model guru penggerak yang berkarakter yang akan disajikan oleh Dr. Pujiati SPD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Negeri. Benar ya, Ibu ya? Ya. Nah, baik. Nah, beliau lahir di Ujung Karang 8 Agustus 77, kemudian S1 di Universitas Lampung, S2 di Universitas Lampung, dan di Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan S. Nah, kemudian saat ini beliau menjadi di Universitas Negeri Lampung. Nah, untuk mempersingkat waktu, nah sekali lagi hari ini hari Jumat yang akan dilaksanakan, tentu saja saya akan mempersilahkan Bu Puji SPD MPD juga merupakan Dewan P3 IPS. Pada Ibu saya persilahkan. Mendengar suara saya? Alhamdulillah bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mohon maaf, suaranya masih belum pulih, masih serak mungkin. Karena apa? Penerapan. Baik, Dayang bisa bantu saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera kita semua. Ibu, Pak sekalian yang saya hormati, khususon ini Dewan Pembina, Dewan Penasihat, segenap pengurus pusat, wilayah, segenap anggota PPPS, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada besar PPIPS telah memperkenankan saya untuk bergabung untuk bisa sharing pengalaman ilmu guna saling mengingatkan satu sama lain, terutama terkait menjadi guru yang concern ya terhadap pendidikan di Indonesia. Salawat dan salam kita sanjung agungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak bisa mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Sebenarnya masih belum sehat, tapi karena sudah mengiyakan dan jadi saya mau sharing dengan Ibu dan Bapak, ya saya akan penuh nanti saya mungkin tidak bisa lama. Saya sampaikan kepada Ibu, mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Saya upayakan semampunya apa yang bisa saya sharing, tapi sifatnya Bapak saya tidak menggurui karena saya tahu yang tergabung PPIPS ataupun hadir pada siang hari ini adalah semua para pendidik yang sudah memiliki pengalaman dan banyak sudah memiliki apa ya namanya cerita juga mungkin kalau ini mungkin tidak berbatas, semua ingin berbagi pengalamannya, terutama belajarkan ya setahun, apalagi ini kita di masa pandemi ya suka duka
gitu ya. Jadi sifatnya saya bukan menggurui, tapi ini saya mengingat diri saya juga sebagai seorang, kita sama-sama menyemangati, karena sejujurnya siapa yang mengira adanya pandemi COVID ini? Kita tidak bayangkan sebelumnya ada peristiwa ya, virus yang luar biasa yang dikirim oleh Allah untuk umat sedunia. Tapi kita tidak akan putus asa ataupun kita menyerah, ya, namun kita berupaya semampu kita untuk tetap survive, memberikan yang terbaik sesuai dengan tusi kita. Ibu Bapak, saya mencoba meramu sedikit terkait dengan role model guru penggerak IPS yang berkarakter. Semoga ini nanti bisa menginspirasi kita, menguatkan kita untuk tetap komit terhadap tugas kuliah yang kita emban. Baik, bisa masuk slide berikutnya, Bu. Ibu Bapak, kita sebagai guru, mari kita coba mengingali berdasarkan Undang-Undang Guru Dosen bahwa itu adalah pendidik profesional, ya. Dan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Ya. Warna kuning, saya kira itu memang clue-nya, ya. Tugas mulia kita sebagai seorang guru yang di dalamnya tugas-tugas penting, kita masih diberikan kemampuan ya untuk bisa mendidik, ya. Tidak sekedar knowledge, tapi betul-betul mendidik anak kita semula tidak tahu menjadi tahu, ya. Kemudian bisa mencerahkan, ya, mengajarkan ilmu pengetahuan baru yang dimiliki, kemudian menjadi fasilitator untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita, membimbing dan mengarahkan setiap potensi, setiap apapun yang bisa mengarahkan anak kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian melatih, ya, untuk mengembangkan potensi didik kita, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ibu Bapak, kenapa saya tampilkan ini? Kenapa? Ya, karena waktu terkadang memang betul yang namanya kehidupan atau dinamikanya manusia itu sebagai yang diutus, ya, ke dalam Al-Quran atau hadis juga, manusia itu senantiasa ada fluktuasinya. Ya, ada saatnya iman di atas, ada yang di bawah. Maka kita mungkin itu kita senantiasa memperbarui iman kita. Anggaplah ini kita saling charge, ya. Kita mengingat kembali supaya kita tetap berada di luar kita sebagai pendidik. Terkait dengan itu, budaya, tugas orang guru karena berat. Next, Bu. Dalamnya ada kata profesional, karena guru itu tidak bisa sembarangan dilakukan. Kata profesional ini ada unsur pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu, kualitas, mutu tertentu. Oleh karena itu kita semuanya harus mengacu kepada undang-undang. Nah, sehingga tidak sembarangan profesi ini dilakukan. Nah, ingat, karena profesi ini sangat mulia, kita sangat bersyukur kepada Allah. Diberikan profesi sebagai pendidik, semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Diberikan kekuatan untuk bisa memberikan ilmu kita, pengalaman kita untuk menguatkan bangsa kita, ya, apalagi sekarang di pandemi. Semoga anak-anak didik kita tetap tercerahkan, ya, dengan hadirnya kita. Pun pembelajarannya sejauh ini masih melalui daring, ya, plus minus, ya. Sepanjang perjalanan ini kita akan tetap memperbaiki, meningkatkan kualitas pembelajaran daring itu sendiri. Nah, karena profesional, ya. Next, budaya. Slide berikutnya, Ibu. Karena profesional, guru
harus memenuhi beberapa kompetensi dan guru wajib ya, bahasa undang-undangnya wajib memiliki kesehatan jasmani, rohani, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, kemudian memiliki kemampuan dan tujuan pendidikan nasional. Itu merupakan komitmen kita. Saya senang dan mengapresiasi PPP IPS punya komitmen yang tinggi menjadi bagian untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, kompetensi sebagaimana yang dimaksud undang di pasal 8 Undang Guru dan Dosen ada kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya, insya Allah ini dimiliki oleh Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini kita perkuat, kita saling menyemangati. Karena siapa lagi akan menyemangati kalau bukan di komunitas kita. Ya, wadah ini salah satunya untuk ngecas. Ya. Untuk mengecas profesionalisme kita, mengecas semangat kita. Ya. Karena di samping kita memberikan tugas-tugas utama kita wajib ya untuk senantiasa menimba ilmu, untuk senantiasa memperbarui, meningkatkan keilmuan kita, pengalaman kita, saling berbagi, bertanya. Ya. Jadi apalagi sekarang, apa sih yang nggak kita tanya? Sekarang tuh pasti kita banyak nanya. Ya, apalagi yang terkait dengan teknologi untuk memudahkan anak belajar. Ya nggak apa-apa gitu ya. Dimulai dari yang sederhana sampai kepada nanti yang kompleks, akhirnya kita pun jadi mengerti. Next. Ini sedikit masih mereview terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, Ibu Bapak. Nah, terkait dengan profesionalisme guru, ya di pasal 20 itu ada tugas-tugas kita, itu merencanakan evaluasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan IPTK. Ya. Kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif, ya, dan seterusnya. Ini tadi kalau saya banding dengan apa yang sudah disampaikan Pak Fadil, sudah terakomodir ya dalam visi misi PPP. Alhamdulillah pengurus-pengurus PPP sudah mengakomodir juga aspirasi yang ada di Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dosen, karena Undang-Undang Sisdiknas dan OGD merupakan pegangan kita. Itu regulasi pegangan kita dalam berorganisasi. Gitu ya. Jadi apapun yang kita rumuskan, program kerja juga semua harus mengacu kepada regulasi sehingga semuanya sejalan. Ya. Jadi terkait dengan tugas profesi kita yang berat, ya diharapkan kita punya komitmen yang tinggi. Ya. Dan kita juga sebagai agent of change, pembaharu bangsa, kita mampu persatuan dan kesatuan bangsa. Next, mungkin saya tidak akan panjang lebarkan di situ. Ibu, kita masuk ke sini. Ini ambilkan dari NCSS, ya, National Council of Social Studies. Ini wadahnya IPS-nya Amerika, ya, dan dunia, gitu ya. Jadi kalau di Asia Tenggara itu ada ISSA, ya, apa namanya, ada himpunan IPS di Asia. Kalau di Indonesia itu ada perkumpulan prodinya, itu perkumpulan prodi IPS-nya itu APRIPSI yang diketuai oleh Prof. Nana, ya, Prof. Nana Supriyatna dari UPI. Nah, ini kebetulan untuk guru-gurunya ini punya wadah sendiri PPPS. Mudah-mudahan bisa saling bersinergi ya. Nantinya dari yang untuk level guru, kemudian prodi sampai kepada ISSA sampai kepada yang dunia gitu ya. Sehingga betul-betul basis prodi memang berbasis mata pelajaran, maksud saya betul kita bisa mengembangkan keilmuan, memperdalam pengetahuan guru-guru ya terkait dengan IPS ya, memberikan layanan terbaik untuk anak didik kita. Yang pertama, pendidikan standar ya, yaitu learning and development. Ya, pembelajaran dan pengembangan. Ya, bahwa ini sebenarnya masih semua kok dengan undang-undang kita ya. Ya. Bahwa salah satunya fokus dan concern kita adalah pada pengembangan dan pembelajaran anak didik. Kemudian yang kedua adalah differences in learning style ya. Bahwa kita harus mengakomodir juga perbedaan gaya belajar yang ada pada siswa kita. Tidak semua siswa kita memiliki kemampuan yang sama. Dalam satu kelas itu sangat bervariasi. Harapannya kita bisa
memberikan layanan terbaik yang mengakomodir perbedaan gaya belajar. Kemudian yang ketiga, critical thinking, problem solving, and performance skill. Berpikir kritis, pemecahan masalah, ya, dan performance skill. Ini sejalan juga dengan kementerian kita yang menetapkan 6C, ya, Pak Nadiem menetapkan 6C. Ya. Jadi di era abad 21, revolusi industri 4.0 memang lebih dikedepankan kepada menyiapkan peserta didik kita untuk siap di zamannya. Ya. Tidak saat ini, tapi untuk persiapan di masa yang akan datang. Mereka mengikuti jenjang pendidikan adalah menyiapkan mental dan emosionalnya. Ya, sebetulnya menyiapkan mental dan emosionalnya, menyiapkan karakternya. Ya. Oleh karena itu kita bina mereka melalui berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, ya, kemudian mampu memecahkan masalah dan skill lain yang dibutuhkan untuk dia bertahan hidup di masyarakat kelak. Ya, untuk pendidikan SD, SMP, saya kira ini kan masih pendidikan dasar, sangat berperan penting sekali menanamkan karakter, ya, kemudian untuk bagaimana dia menyiapkan mental dan emosionalnya untuk menghadapi jenjang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah active learning and motivation. Pembelajaran yang aktif akan lebih bermakna dan memberikan motivasi itu adalah yang utama. Ya. Ibu dan Bapak, pembelajaran apalagi saat ini di era pandemi tidak melulu hanya memberikan tugas semata. Tapi akan lebih baik jika kita juga bisa memberikan penguatan-penguatan, memberikan feedback, memberikan motivasi yang berharga untuk tetap menyemangati anak didik kita. Banyak sekali kita membaca di media massa, ya, bahwa pembelajaran daring juga memberikan efek yang kurang baik. Ya, mungkin salah satu yang bisa kita upayakan sebagai seorang guru adalah mengemas pembelajaran supaya lebih menarik dan bermakna. Mungkin menghindari kebosanan adalah dengan mengurangi bobot beban tugas yang terlalu berat. Mungkin kita bisa proporsionalkan pelajaran. Ya, untuk active learning ya, masih bisa dilakukan walaupun daring dengan kemampuan ibu dan bapak. Kita bisa merancang pembelajaran itu bisa lebih menarik. Ya, dilakukan selingi dengan icebreaking, mungkin kalau video ya bisa dengan menyanyi bersama. Mau absen dipanggilin nanti. Mungkin dengan bercerita dan seterusnya. Saya kira nanti ragam metode yang bisa diterapkan untuk meningkatkan active learning dan motivasi. Selanjutnya ada inquiry, collaboration, ya, memicu anak-anak didik kita untuk senantiasa mau berkolaborasi, mau berusaha untuk mencari sesuatu, meningkatkan kemampuan berpikir, sebetulnya di situ ya. Dan ada support ya dalam kelasnya ya. Karena kalau tidak ada support di kelas ini, saya kira itulah mungkin salah satu yang menyebabkan anak itu jenuh. Gitu ya. Makanya walaupun Zoom-nya itu hanya misalnya 15 menit, 20 menit, itu akan sangat berarti sebetulnya. Ya, walaupun saya hello 15 menit, 20 menit gitu ya. Tapi dengan saling menyapa itu akan saling memberikan penguat satu sama lain. Yang menanyakan kabar, apa kesulitan anak-anak hari itu. Ya. Kemudian bekerja sama, ya, kolaborasi ini kan kerja sama, diajarkan kerja sama, walaupun bentuknya mungkin masih sederhana untuk SD, ya, untuk SMP sesuai dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah planning instruction, yaitu merencanakan pembelajaran. Ibu dan Bapak sudah biasa merencanakan pembelajaran, ini bagian penting sebelum kita melaksanakan. Ya, karena pembelajaran yang direncanakan aja tidak terlaksana dengan baik, apalagi tidak direncanakan. Ya, jadi sedapat mungkin kita tetap merencanakan, apalagi pembelajaran daring dengan waktu yang sebetulnya kalau daring kan waktunya terbatas, bisa diakses kapan saja. Ya, cuma terkadang kan kita dibatasi oleh akses sinyal. Ya, kemudian nanti anak-anak juga yang mungkin lokasinya berbeda, ada juga yang mungkin tidak didampingi oleh orang tua. Ya. Nah, sedapat mungkin nanti dalam planning instruction itu bisa menggunakan beberapa alternatif metode, ya, yang sesuai lah dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian nanti mengemas materi yang sesuai, ya, dan media yang bisa menimbulkan ketertarikan dalam belajar. Selanjutnya adalah assessment.
penilaiannya. Saya kira ini juga sudah Ibu Bapak ketahui bahwa penilaian menjadi bagian penting dalam pembelajaran, merencanakan, melaksanakan, menilai. Jadi penilaian itu untuk tahu sampai mana sih sudah sampai tujuan kita, ya kita pasti melaksanakan penilaian. Dengan bentuk penilaian yang asesmen otentik, saya kira akan lebih bermakna, gitu ya. Dan mungkin itu akan lebih mengakomodir, gitu ya. Saya mendapati banyak keluhan juga untuk sekolah dasar. Ya cenderung hanya penugasan yang tanpa ada umpan balik, gitu ya. Ya sedapat mungkin penugasan yang diberikan tidak terlalu banyak dan kita upayakan dibahas. Ya. Soalnya 5 kan tidak sekedar diserahkan saja ini jawabannya oleh siswa tapi tidak dibahas, tapi anak-anak sebaiknya diberikan review singkat. Itu akan lebih bermakna untuk siswa. Oh iya jawaban saya benar. Oh jawaban saya masih salah. Oh yang punya saya sudah diapresiasi bagus oleh guru saya. Itu akan lebih bermakna. Ya, asesmen otentik, asesmen proses, ya. Semoga bisa dilaksanakan oleh guru-guru kita. Kemudian reflection and professional growth, ya. Refleksi dan pertumbuhan profesional. Ya, kita senantiasa diminta untuk bisa merefleksi apa saja yang sudah kita lakukan agar kita bisa melihat kekurangan dan kelemahannya apa saja dan apa yang akan kita perbaiki selanjutnya. Jadi action plan dari setiap kekurangan dan kelebihan yang sudah kita lakukan. Jadi dan yang terakhir mungkin kita akan bisa mencapai professional leadership ya. Yang dengan dilaksanakannya poin 1 sampai dengan yang terakhir akan tercapai oleh sebuah pribadi guru yang memiliki kepemimpinan yang profesional. Next, budaya. Next. Nah, apakah indikator keberhasilan pembelajaran yang sukses? Masih yang tadi Bu, yang hijau? Yang hijau Bu? Ya. Untuk pembelajaran yang sukses ini saya mengacu ke salah satu pendapat ahli ya. Ini Pak Beni pribadi UNJ ya. Dalam salah satu buku beliau itu desain instruksional Asur ya. Bahwa dikatakan berhasil pembelajaran seorang guru adalah yang pertama jika mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kita bisa melihat salah satunya dari situ. Oh, nilainya meningkat. Ya dari sebelumnya 60 menjadi 75 misalnya seperti itu. Itu yang kuantitatif. Tapi selain itu, ya untuk tahu sejauh mana keberhasilan pembelajaran adalah salah satunya dengan melihat motivasi. Kalau motivasinya semakin tinggi, semakin baik, berarti dikatakan sukses. Bukan hanya nilai. Gitu. Nah, selain itu juga jika masih ada retensi yang tinggi terhadap bahan kajian yang dibahas sebelumnya. Kalau yang diajarkan lupa semua, ya, atau hanya ingat saat mau ujian saja, ya itu berarti masih belum berhasil. Ya. Dan yang terakhir adalah jika kita bisa membuat siswa itu mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu Bapak, ya mari kita refleksi bersama. Apakah kita selama pembelajaran di masa pandemi sudah bisa meningkatkan hasil belajar, juga bisa memotivasi anak belajar, ya? Apakah juga anak-anak masih mengingat materi kita dengan baik? Apakah mereka juga mampu mengimplementasikan keterampilan-keterampilan yang terintegrasi di dalam setiap bahan kajian kita? Ya, karena itu yang berat. Ya. Kalau cuma mendapatkan nilai mungkin oke lah gitu. Tapi memastikan anak didik kita tetap semangat, tetap punya motivasi, semangat yang tinggi, ya itu yang berat. Ya, bisa jadi pagi ini semangat, besok dia sudah nggak mau semangat lagi, nggak ikutan lagi belajar daring, bisa jadi. Gitu. Nah itu memupuk motivasi itu yang kita perlu tetap optimalkan. Next. Selanjutnya. Pembelajaran 3 hal ya, where we are going, ya, tujuan pembelajaran ya, mau kemana sih, kan kita pasti selalu ditanyakan, oh hari ini apa sih yang mau kita ajarkan kepada siswa kita, itu selalu pertama
menanyakan pasti tujuan. Ya. Yang kedua, how we will get there. Ya. Itu terkait dengan gimana sih kita mencapainya. Ini terkait dengan strategi, metode, media, ya. Gimana caranya biar kita nyampe ke tujuan itu. Ya. Kita pikirkan pakai metode apa nih, medianya apa. Kemudian yang terakhir, gimana kita tahu udah nyampe? Ya, tadi dengan evaluasi. Nah, jadi tiga pertanyaan mendasar ini senantiasa menjadi pertanyaan mendasar bagi kita dalam mendesain pembelajarannya. Semoga Ibu Bapak yang mengampu mata pelajaran IPS senantiasa merancang berdasarkan perencanaan yang komprehensif mencakup ketiganya ini tadi. Nah, next. Nah, karena ini IPS ya, kebetulan saya juga orang IPS ya. Ini mungkin nanti kalau ada yang bukan IPS mungkin bisa juga untuk menyimak ataupun nanti bisa juga kita saling mengintegrasikan ataupun sekarang kan pendekatannya transdisipliner ya. Jadi nggak apa-apa. Saya khusus untuk IPS ini ya. Ibu Bapak yang mengampu IPS, ruang lingkup IPS itu kan sebetulnya manusia dalam konteks sosial ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mengajarkan IPS tidak sulit, tapi juga tidak mudah sebenarnya gitu. Ya, dikatakan sulit tidak, mudah banget juga tidak, karena kan kita punya tantangan ya, sejumlah tantangan bagaimana meningkatkan anak didik kita dengan hal-hal yang nyata, yang kontekstual, yang mudah dipahami. Enggak semua anak didik kita bisa dengan mudah menangkap gitu fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi untuk tahu IPS, kenalkan dari yang paling dekat. Gitu. Apalagi di SD kan dia tematik ya, nggak secara eksplisit dituliskan IPS di situ, tapi biasanya di situ kan karena tema, misalnya tema kelas 3 ada tema teknologi, misalnya mengenal teknologi dan hal ihwalnya. Di situ ada mengapa kita harus mengenal teknologi dan sebagainya. Nanti ada kaitannya dengan masyarakat dan seterusnya. Ada mungkin nanti tema tentang banjir dan seterusnya. Itu sebenarnya ada juga IPS ya di situ. Ya. Cuma yang terdekat misalnya, kenapa kita harus mengenal diri kita dalam konteks sosialnya gitu ya. Kenapa harus kita kenalkan diri kita dalam konteks sosialnya? Minimal, contoh misalnya, kita pagi hari kita sarapan. Satu porsi makanan yang kita makan, itu mencakup apa saja dalam satu piring itu. Ya, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Ya. Kalau di situ ada nasi, berarti sebetulnya kita sudah melibatkan banyak orang di situ. Betapa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Ya, nasi itu sebelum ada nasi, ada petani yang menanam padi, ada juga pedagang ya yang menjual berasnya, sampai kepada di rumah kita sampai ya kita masak menjadi nasi. Gitu. Ya. Atau bagi yang beli itu bahkan ada babang Gojek atau GoFood ya. Jadi kita itu tidak pernah lepas dari interaksi dengan orang lain. Betapa kita tidak pernah bisa lepas dari ketergantungan dengan orang lain. Mengenalkan IPS itu ya minimal mulai dari apa yang terdekat. Tadi mulai dari apa yang kita makan. Kalau di situ ada ikan sebagai lauk kita, berarti ada nelayan, ada pedagang, ada mungkin tukang sayur dan seterusnya. Ya, kita akan semangat, oh ternyata kita nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Belum lagi yang lain-lain. Ya, pakaian yang kita kenakan. Banyak sekali rangkaiannya. Ya, jadi itu IPS itu sebenarnya menarik sekali untuk kita kaji dan betapa banyak permasalahan di masyarakat kita sekarang juga sangat dekat dengan pendidikan IPS. Ya. Next. Nah, karena IPS tadi mencakup manusia dalam konteks sosial, yang dimensi IPS itu mencakup 4 hal, yaitu ada knowledge, ya pengetahuan, ada keterampilan, skills, ada nilai dan sikap, ya, values and attitudes, dan tindakan, ya, atau action. Jadi keempatnya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita tidak bisa hanya bangga dengan anak kita yang nilainya bagus, tapi tidak punya skill atau karakternya tadi values and attitudes-nya kurang baik. Kita tidak bisa bangga dengan anak yang nakal, misalnya tidak berkarakter, walaupun nilai dia bagus. Kita upayakan sedapat mungkin ya untuk bisa mewujudkan anak-anak kita yang
pandai, tapi juga dia memiliki skill, values, attitudes, dan mampu berperilaku yang nyata, yang baik. Bisa dipisahkan. Maka kenapa kalau kita merancang pembelajaran itu pasti ada terkait dengan keempatnya ini. Next. Nah, kedudukan guru pada pembelajaran IPS. Nah, ini saya kutipkan juga dari NCSS ya. Karena NCSS menjadi acuan para ahli IPS sedunia ya. Jadi yang pertama, sebenarnya ini tadi masih berkaitannya dengan yang tadi tertera dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, juga pedagogical standard ya. Yang pertama adalah organize ya, atur ya, organize and translate subject matter ya. Atur dan terjemahkan materi pelajaran ke dalam bentuk yang bisa digunakan oleh siswa ya, atau yang dimengerti oleh siswa. Ya, jadi sedapat mungkin kita mengorganisasi materi yang bisa dipahami oleh anak didik kita. Kita boleh menyederhanakan materi sesuai dengan kemampuan anak didik kita. Setiap sekolah punya karakteristik yang berbeda. Setiap kelas punya variasi input. Ya. Ada yang pandai. Kita usahakan mengakomodir tadi ya. Perbedaan gaya belajar, perbedaan kemampuan awal siswa. Ya, jadi kita organisasikan materi kita supaya bisa dipahami dari yang paling mudah sampai yang kepada yang paling sulit. Gitu. Jadi kita upayakan mengorganisasikan materi supaya siswa kita mudah. Ya, karena IPS itu kadang-kadang ada hal yang konsepnya abstrak, gitu ya. Kalau untuk SD kan lebih banyak anak-anak harus didekatkan kepada hal-hal yang konkret, gitu ya. Nah, jadi kita memberikan contoh-contoh yang nyata, yang dekat dengan kehidupan. Kemudian gunakan berbagai sumber instruksional dengan bijak. Dalam arti kata, kita sesuaikan dengan sumber belajar yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang dengan pembelajaran daring, semuanya serba terbatas, kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Nah, jangan juga kita terlalu ngoyo, gitu ya. Yang bisa kita optimalisasi untuk memperkuat pembelajaran, silakan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan dan menerapkan rencana. Saya yakin Ibu Bapak sudah punya semua rencana pembelajaran 1 semester, 2 semester ya. RPP 1 tahun itu pasti lengkap. Dan saya berharap Ibu Bapak juga secara rutin untuk meninjau RPP menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang metodenya dirasa kurang sesuai, bisa diperbarui metodenya. Jika medianya belum sesuai, bisa disesuaikan medianya. Dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan rancangan-rancangan terbaik untuk anak didik kita. Begitu pula dengan teknik penilaiannya. Ya, jika kemarin mungkin pakai soal pilihan ganda, oh anak-anak hanya pilih kancing misalnya. Oh mungkin setting soalnya, pilihan gandanya terlalu mudah misalnya. Oh, mungkin sebaran soalnya kurang proporsi misalnya antara yang sukar, sedang, dan yang mudah. Atau mungkin perlu kombinasi esai yang hot. Ya, jangan semuanya yang mudah, bisa seperti itu. Hot bukan berarti sulit, kan gitu. Jadi mungkin dengan peninjauan RPP kita akan senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan materi kurikulum untuk perencanaan dan pembelajaran. Jadi kita acuannya kurikulum, tidak pernah bisa keluar dari situ. Ya, namun di masa pandemi memang kemana sudah ada relaksasi kurikulum. Ya, pastikan kita tidak hanya mengejar materi, justru materi nomor 2. Semangat dan motivasi anak itu adalah utama. Ya, pelihara karakter anak untuk tetap berada kepada karakter yang baik. Patuh pada orang tua, tetap rajin beribadah, santun kepada orang lain, ya, menghormati guru dan seterusnya. Itu yang kita kawal utama, apalagi di pendidikan dasar. Ya. Jadi kalau materi itu kalau menurut saya nomor 2 untuk anak-anak pendidikan dasar.
Ya, karakter diutamakan, melatih mereka untuk berdisiplin, ibadah, rajin, ya. Mulai ada sensitivitasnya terhadap lingkungannya, bagaimana dia menghargai orang lain, ya. Kemudian menghormati orang tuanya dan seterusnya. Itu yang kita bina. Semangat yang tinggi akan bisa melahirkan inspirasi dan cita-cita yang tinggi, tapi kalau dia tidak bersemangat, bagaimana dia akan punya cita-cita yang tinggi? Ya, ke depan 2045 kita kan ada bonus demografi. Anak-anak kita hari ini memimpin masa depan, ya. Ya, di 2045 yang akan datang mereka lah yang akan memimpin bangsa ini. Jadi yang kita torehkan hari ini itu akan kita tuai, ya, di 10, 15, 20 tahun yang akan datang, ya, luar biasa. Jadi sedikit sentuhan kita, ya, akan sangat berarti nantinya. Walaupun kita juga tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan peran guru saja. Bahwa dalam sebuah pendidikan antara peran guru, siswa, orang tua, masyarakat, serta yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Ya, jadi karena kita tusi, kita guru, ya kita optimalkan sesuai dengan tusi kita. Selanjutnya adalah menggunakan berbagai strategi pembelajaran, baik itu kelompok besar, kelompok kecil, maupun pembelajaran individu. Nah, tadi karena terkait dengan siswa kita yang beragam, nggak bisa disamakan. Ya. Ada yang anaknya pandai, mungkin dia akan bosan kalau diberikan materi itu saja. Atau tugasnya sama, gitu ya. Bisa kita berikan tugas yang berbeda. Atau dia diminta untuk menjadi teman tutor sebaya, ya, gitu ya. Jadi kita menghargai perbedaan individu. Kita juga menerapkan pembelajaran kolaboratif, ya, mengajak siswa bekerja sama dalam kelompok. Itu akan semakin menimbulkan kebersamaan, melatih tanggung jawab, dan seterusnya. Selanjutnya adalah evaluasi apa yang dilakukan kepada anak didik kita. Ya, evaluasi ajarannya sendiri, di sini bahasanya begitu, ya. Jangan kita yang mengajar, tapi mengevaluasi yang tidak melakukan evaluasi, gitu ya. Yang sahabat mungkin pasti kita, ya, sudah melaksanakan evaluasi. Ya. Kita merencanakan, melaksanakan, dan kita juga mengevaluasi, karena itu merupakan kegiatan yang satu kesatuan. Ya. Dengan mengevaluasi kita akan tahu kelebihan kekurangan siswa kita, ya. Kelebihan kekurangan pembelajaran kita, sehingga kita akan tahu, oh besok saya harus begini, semester depan harus begini, oh ini begini, dan seterusnya. Ya. Kemudian gunakan keterampilan dalam mengelola kelas. Ya. Apalagi sekarang pembelajaran daring, mungkin Zoom terus bosan misalnya, ya. Mungkin dikemas dengan permainan atau sesekali asinkronus, tidak harus pertemuan daring, tapi menggunakan penugasan berkelompok misalnya seperti itu, ya. Silakanlah ibu bapak berimprovisasi menyesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang jelas kita hindari memberikan beban berlebih, karena jika sehari 2 pelajaran, tiap pelajaran ada tugas, yang tugasnya banyak pasti akan menimbulkan stres tersendiri. Apalagi misalnya bagi anak-anak kita yang tidak setiap saat didampingi oleh orang tuanya, gitu ya. Kalau yang didampingi setiap saat, ya dia akan tidak mengalami kesulitan. Tapi bagi orang tua yang berbagi waktu untuk banyak kepentingan, saya kira nanti akan ada masalah jika terlalu banyak memberikan beban berlebih, gitu ya. Kemudian libatkan siswa secara aktif dan langsung dalam pembelajaran IPS. Tidak lagi subjek senternya di guru, tapi muridlah yang harus kita jadikan center dalam pembelajaran ini. Sehingga sedapat mungkin kita melibatkan siswa kita supaya pembelajaran kita lebih bermakna, mudah ditangkap, ada tantangan-tantangan yang kita berikan sehingga mereka semakin bersemangat dan tetap mau mengkaji, ya, pelajaran kita. Next, Bu Naya. Nah, ini powerful-nya IPS, ya.
meaningful, integratif, value based, dan challenging. Ya. Jadi dan aktif ya. Pembelajaran IPS itu harus selalu meaningful, penuh makna. Ya. Gimana nggak penuh makna kalau kita bisa dekatkan dengan yang paling nyata, ya pasti akan banyak maknanya. Ya. Itu karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya temanya misalnya terkait dengan aktivitas ekonomi misalnya ya. Itu kan dekat dengan keseharian. Selanjutnya adalah integratif. Pembelajaran IPS itu integrasi, Bu Bapak. Jadi IPS sebenarnya tanpa kata terpadu sudah terintegrasi ya. Integrasi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang dikemas dan diorganisasikan sedemikian rupa untuk kepentingan pendidikan, yaitu adalah esensinya pembelajaran IPS. Jadi kita saat membelajarkan IPS tidak bisa lepas dari bidang-bidang yang lain. Ya, kalau saat kita membelajarkan tentang pasar misalnya, pasti ada kaitannya sudah dengan sosial, regulasi, politik dan seterusnya. Ya, sedapat mungkin kita mengkaji permasalahan IPS itu adalah komprehensif, multidimensi. Jadi tidak pisah-pisah. Karena untuk memecahkan sebuah masalah di masyarakat juga sekarang pendekatannya adalah multidisiplin, bahkan transdisiplin. Selanjutnya adalah value based. IPS tidak hanya mengembangkan nilai-nilai ataupun mengajarkan nilai-nilai, tapi memang betul-betul kita berbasis kepada nilai-nilai. Jadi kita mengajarkan, mengembangkan berbasis nilai-nilai. Jadi kita cukup prihatin jika anak-anak kita misalnya masih banyak ditemui kurang berkarakter. Banyak hal ya, karakter itu kan banyak dimensinya, luas sekali. Ya. Kalau kita baca di media massa, lihat di TV seperti itu kan kadang kita ngenes ya. Kok seperti ini ya gitu. Jangan menjadi hal yang terpisah antara membelajarkan konten dengan nilai. Ya semoga dengan kita mencerahkan anak-anak kita mengisi dan mengintegrasikan karakter nilai dalam pembelajaran kita, anak-anak kita pun semakin menyadari bahwa mereka belajar nggak cuma belajar dalam konteks di sekolah, ilmu saja, tapi ilmu itu diamalkan sehari-hari. Gitu ya. Kadang-kadang anak-anak didik kita ada yang menganggap itu kan sekolah, pelajaran di sekolah, gitu ya. Ada itu Bu yang begitu, gitu ya. Jadi ada anak-anak itu kan pelajaran di sekolah, kalau di luar tidak. Padahal yang diajarkan di sekolah itu adalah esensinya bekal-bekal untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Belajar tentang kejujuran, misalnya seperti itu kan nanti diamalkan di keseharian, setiap hari diusahakan anak-anak kita ya senantiasa berkata benar, baik, jujur ya, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah challenging ya, ada tantangan ya. Ini kita nanti dengan strategi, metode, model ya. Jadi dalam sebuah pembelajaran silahkan Ibu Bapak mengkreasi. Boleh menggunakan beberapa metode ataupun model ya dalam satu sesi sebenarnya diizinkan ya. Jika memang itu bisa mencapai tujuan. Gitu. Karena acuannya kita milih model, milih metode, milih strategi adalah sesuai dengan tujuan dan materi. Karena semua metode, semua model itu kan baik tergantung tujuan dan materinya. Kemudian lihat juga karakteristik siswanya, waktunya, dan kemampuan guru. Gitu. Jadi untuk menjadikan pembelajaran itu menantang bagi siswa, tentunya kita dekatkan, kita up to date dengan perkembangan terkini. Kalau sekarang anak-anak kita lebih suka dengan hal-hal yang terkait dengan teknologi, ya kita perbanyak mungkin soal-soalnya, ataupun kita integrasikan materinya dengan yang terkait dengan kehidupan sekarang yang berbau teknologi, misalnya seperti itu. Ya, tapi tetap acuan kita ya tujuan pembelajaran kita. Ya. Selanjutnya tadi adalah aktif. Ya. Karena kalau nggak aktif nanti anak banyak riset IPS itu pembelajaran IPS monoton.
Itu aja. Ya. Kemudian jadi usahakan terjebak ke hanya menghafal itu saja. Random ini dalamnya yang ada di dalamnya dan ada nilai, ada tantangan yang kita lebih termotivasi. Next. Kalau mengacu kepada UNESCO, saya kira Ibu Bapak juga mengetahuinya dan Buku ini juga menjadi ya. Ini juga di kementerian kita menjadi juga orang tidak hanya anak kita itu pintar, betul-betul, dan dia belajar untuk, tapi kan nggak seperti dia bisa melakukan itu. Selain dia bisa melakukan, bisa menjadi dirinya sendiri. Akhirnya nanti dia bisa berkehidupan di masyarakat together. Nah, ini satu kesatuan ini tadi saya bersinkron dimensi IPS. Ya, jadi dalam ya karakter itu anak tidak, tapi bagaimana melakukannya dirinya sendiri juga dengan orang lain. Ya tadi esensi hidup dalam konteks awalnya. Karena kalau kita sekarang tidak dilatih untuk hidup bersama, bagaimana nanti di sosialisasi pendidikan dasar? Bersosialisasi itu sangat ya, sehingga kehidupan di masyarakat yang lebih dia akan terbiasa berdinamika, menghargai seperti next. Nah, karakter masa sistem webinar IPS karena berfungsi mengembangkan kemampuan bentuk watak serta dalam rangka teksnya ketutup dan pendidik Mohon maaf, ini sepertinya di mute. Enggak kedengaran. Enggak, Bu, barusan. Barusan. Oke. Baik. 3 ini ada penekanan di itu mengandung unsur karakter iman kepada Tuhan yang akhlak mulia. Kemudian ada kreativitas menjadi warga demokratis. 5 potensi peserta didik yang itu dekat dengan karakter. Next. Nah, ini Likon atau ahli bukunya tentang pendidikan sekali ya tentang jenis-jenisnya. Sebenarnya banyak. Kalau di kan 18 ya. Ini juga banyak rumus. Ini bisa. Tapi nanti kita tetap dengan tujuan kita masing-masing. Selanjutnya.
Slide berikutnya. Nah, ini yang di Kementerian Pendidikan. Untuk menguji karakter itu tidak butuh sinergi berbagai dan perlu internet ya, pengamalan yang nyata. Ini diintegrasikan acara maupun dalam kegiatan populer. Kita juga membutuhkan dan itu semua dari masyarakat, dari sebetulnya, sehingga anak-anak diwarnai oleh yang baik. Karena sebetulnya contoh yang pendidikan dasar sangat membutuhkan contoh, ya. Nah, terlebih dahulu harus mencontoh. Mereka nanti lama-lama dengan mereka akan ini kalau masuk nih tatap muka pandemi, kita akan dengan kebiasaan ya, untuk pada protokol itu juga sebuah hebat. Nggak dibiasakan memakai masker, sabun dan air mengalir, menjaga jarak, tidak berkerumun, batasin mobilisasi. Nah, itu semua kebiasaan baik di selain itu pembiasaan cukup banyak. Ini betapa susahnya semua itu bisa menanamkan yang namanya kejujuran. Dikatakan barang antik jujur itu. Jadi katakan ke dalam pembelajaran. Jadi perlu pembiasaan. Pembiasaan ada yang di dalam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, melalui kehidupan di masyarakat warga. Dan semua itu sebenarnya saling bersinergi, karakter yang bisa saling, siswa punya karakter baik, orang tua biasakan juga dengan hal sinergi dengan masyarakat penting supaya itu bisa next. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, summary saja dari hari ini kan kita saling menguatkan bahwa untuk pencapaian itu kan butuh sinergi. Ya, jadi memang lebih baik kita mulai sendiri ya, model terbaik untuk anak ya, melihat kita bukan gitu. Jadi performa terbaik dia akan lihat contoh itu, bahkan akan nanti berapa tahun dia akan gitu ya. Saya sampai tetap masih ingat ibu guru SD dulu loh, dan saya IPS gitu ya. Ingat semua guru-guru saya, ibu sih untuk keberhasilan artinya. Nah, marilah kita sama-sama niatkan karena Allah. Semoga realisasikan anak didik kita itu mendapat senantiasa dari Allah. Senantiasa ibu menemukan kita pada adalah belajar setiap long life and belajar itu ya dari kita lumayan sampai kita tidak hanya anak didik tapi sejatinya kita dari hari ke hari akan iman dan amal. Dan selalulah ada Bapak perubahan dan dinamika pertama perkembangan iptek dan revolusi industri 4. Sekarang ada yang sudah mengatakan revolusi cell phone karena di pandemi ini kita COVID-19 biasa dengan yang dulu diprediksi tahun lagi, tapi sekarang terbiasa dengan ya.
Jadi sekarang sudah di 7.0, 4.0 ya, luar ya, perkembangan luar biasa. Tapi bukan berarti teknologi kita jadi ini era robot, menjadi robot, dan jangan juga kita jadi seperti robot. Ya, zamannya sudah, kita jangan menjadi robot. Ini alat, ya. Ini alat tools yang kita dalam pembelajaran. Kita kuasai, kita yang mengendalikan. Tapi bukan kita di teknologi. Jadi, sedapat mungkin kita kembangkan teknologi untuk kemudahan akses pelajaran kita. Demikian dari saya. Jika kurang berkenan saya maaf, dan pun saya ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah kembali ini. Jadi sebelum uji, saya kan Bapak Ibu peserta workshop daring ini untuk Bu, tolong sudah di chat Zoom. Di chat Zoom Bu, WA, tolong di chat WA pengertiannya ya Bapak Ibu. Juga untuk Bapak Ibu teleponnya masih Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke Ibu atas sharing pada hari ini. Jadi role model guru berkarakter, saya rasa ini untuk guru IPS saja. Yang disampaikan oleh Bu Puji hari ini bisa kita semua, di mana Bapak Ibu bisa memberi entry kepada Ibu Pi, untuk saya minta, karena ini juga mengingat juga Ibu Pujiati masih belum saya akan nanti di grup peserta di grup WA workshop daring untuk hari ini, di mana kita beruntung sekali bisa dengan Ibu Pujiati, yang mana beliau pernah mendapatkan rencana karya sakti tahun 2008 oleh Republik Indonesia. Ibu, kali ini beliau informasi Ibu Pujiati ini telah banyak jurnal baik sosial maupun jurnal pendidikan yang terindeks antaranya seperti pengembangan instrumen keterampilan basis observasi dan trik pembelajaran IPS, lagi development learning media based on mobile application. Nah, Bapak buka di Google Cendekia, ketik nama Pujiati SPD MPD itu bisa Bu, kan tidak ke Pujiati ya. Nah, jika bisa investigasi menjadi namanya pengembangan dan reference menulis. Terima kasih Ibu. Nah, terima kasih Ibu Pujiati semua, baik para panitia dan Bapak workshop IPS pada hari ini. Semoga kita semua dapat mewujud kompetensi dan komitmen guru semua mata pelajaran dengan tujuan utama kita meningkatkan karakter, skill, juga memotivasi anak didik kita. Walaupun ini masa pandemi, tetap bersemangat belajar. Sekarang memang di masa pandemi berbasis IT, tidak semua juga melaksanakan daring ini, tetapi benar dalam masa ini dunia mungkin sudah era 7.0. Dengan memasuki 7.0 atau yang kita tetap mampu meningkatkan karakter siswa kita dan skill mereka, apa yang kita sampaikan di kemudian harusnya menghadapi geografi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Anda Pujiati, SPD MPD, semua sehat dan bisa dan berkenan nanti pertanyaan yang di grup WA
peserta. Ya Bu. Ya, insya Allah. Baik. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Ibu peserta sekali lagi saya untuk yang sudah oleh panitia Zoom, Bapak Ibu, chat WA ya Bapak Ibu. Saya mohon dengan sangat nanti akan dikonversi ke Ibu. Nah, kemudian saya kalau jika pertanyaan masih ada atau ada pemateri, bahkan Bapak Ibu menuliskan di grup nanti sebentar akan saya buka. Nah, baik Bapak Ibu semua, hari Jumat ya kita ada yang melaksanakan. Saya sebagai moderator pada hari ini seluruh panitia, mohon maaf jikalau sikap, tingkah laku, kata-kata yang tidak di hati para peserta workshop daring P3IP hari ini. Nah, kan kepada Bapak host, silakan Mas Roji. Mungkin selaku moderator nanti silakan Bu. Nanti juga akan kita share peserta workshop akan ke peserta materi dari Puji share juga di grup peserta ya. Nanti materinya boleh saya share nanti semuanya. Yang Ibu Dayang. Iya. Lanjutkan wujud baik, sampaikan juga tadi mau terlupa materi yang disampaikan Ibu Pujiati nanti ke grup WA peserta Ibu ya. Sabar sebentar, saya tim panitia masih absen ya. Tolong diisi ya absennya di chat. Ya, ada Bu Dayang dan Kota Maroji. Iya Bu. Ada tambahan silakan Pak. Cukup. Mungkin ya hanya Bu Dayang untuk absen sih. Bu Dayang, gimana Bu Dayang? Sudah Bu, nggak ada lagi. Cukup. Baik ya. Ini kita tidak tutup, kita akan menunggu absensi ya. Oh ya. Siap. Kita koordinasi dengan host juga. Oke. Pengisi ini termasuk juga Ketua Umum P3IP Edi Sumardi, kemudian Sekretaris Umum P3 Pak Pajaratullah MPD, dan juga kita Dr. Pujiati MPD, juga tadi penasehat Bapak. Terima kasih sudah mengisi acara pada hari ini. Juga yang saya muliakan juga Bapak Ibu Guru lintas Mapel berkenan workshop daring P3IP. Pak Basri ada Bu. Bapak Ibu absennya di. Satu lagi. Bapak, maaf. Basri. Iya. Menyimak. Iya Bapak. Selamat datang ya Dewan Pembina Dokter Pak Basri. Ini nggak lihat-lihat ini, saya lihat peserta ini. Oke. Maaf ya Pak. Sama dulu semoga Bu. Bapak terus. Bu, Pak Kotamat budaya aktifkan kamera kita untuk belum kita akhiri. Baik. Baik, padahal saya tertib sudah ada undukan kamera. Nah, hidupkan malah mikrofon. Untuk besok Bapak Ibu tolong kameranya yang dihidupkan, matikan dulu dan saya datang untuk Pak Basri, semoga dan silakan hidupkan kamera untuk saya bersama pada hari ini. Bu Dayang, saya kembali dan Pak Kota Maroji. Baik, terima kasih Bu Cut Kemalasari dari Aceh.
Bu Dayang. Silakan Pak Kotamat, Ya. ingin sesi bersama secara daring. Yang moto siapa? Pak Kotamat mungkin. Oke. Apa Pak? Layar 1, layar nih. Iya, jangan lupa ya. Itu layar 2 dikasih ini. Halo, Pak. Kalau di sini 4 layar, Pak. 4, maka 4 kali. Udah Pak Kotamat senyum dari tadi nih. Keburu kering ya. Oke, videonya. Kasih Bapak Pak kalau udah peserta tahu Pak. Bapak Ibu tahu biar tahu. Ayo Bapak kan kameranya, videonya Pak. Ayo ini juga. Ya, mari kita foto dulu. Iya. Hidupkan nggak, Bu? Mic-nya hidupkan nggak? Nggak apa-apa udah. Yang mau siapa itu? Pak. Oke. Kok tamat? Udah belum nih? Oh, foto. Bapak Pak. Coba. Berikut yang mana nih ya? Ya seperti biasa. Ya, Bapak. Satu. Oh, Bu sudah foto tuh. Budaya. Ya, yuk. Yang silakan dibantu biar Jumat ya, Bu Dayang. Oke, saya aja Bapak Ibu. Ya. Ibu, diulang Bu. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Harapan kita tidak ada apa hidup ini. Ya, Selesai. foto dulu ya Bapak Ibu. 2, 3. Mari kita doakan, kita mohon. Aminkan. Yuk lanjut. Masing-masing. Off cam. Akhir slide 4. Siap-siap ya sekali. Slide 4 ya. 1, 2, 3. Aktifkan Bapak Ibu. Ya, 1, 2. Oke. Sudah Bu Dayang? Sudah. Bu yang sudah mengisi absen boleh meninggalkan room ini. Nanti jika pertanyaan sekali lagi di-share di grup untuk peserta ya Bapak Ibu ya. Sudah mengisi absen silakan boleh meninggalkan room chat ini. Saya kembali dulu Bu. Ini kepada Pak Kotamat Dayang. Baik, Bapak Ibu peserta workshop. Rekan Arang. Untuk pertemuan hari ini kita sudahi, mengingat hari ini adalah hari Jumat, kewajiban untuk para kaum Adam melaksanakan sholat Jumat. Dan kegiatan selanjutnya kita aktif di grup kita yang sudah tadi. Selanjutnya untuk hari esok kita kembali melakukan kegiatan webinar tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dan lainnya. Dan kita lanjut lagi di hari ini 3 hari. Demikian mungkin Bapak Ibu ada atau mungkin ada tambahan dari Bu Dayang.
Itu aja sih Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin begitu aja kita sudahi. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya nggak bisa pantun Bapak Ibu, mungkin belum belajar. Jangan diambil kata-kata saya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, jangan diambil hati, karena hati saya buat istri saya. Demikian, terima kasih. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk meninggalkan room ini. Saya Eri, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu.